Pada video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan video pembelajaran secara sistematis dengan memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dari tahap perencanaan materi hingga menjadi video siap pakai, dengan tujuan membantu mahasiswa atau pendidik yang mengalami kesulitan dalam membuat video pembelajaran yang terstruktur, menarik, dan efisien dari sisi waktu serta keterampilan teknis. Tahap pertama, menentukan dan membatasi materi pembelajaran. Langkah awal adalah menentukan sumber materi yang jelas dan memiliki dasar akademik. Pada contoh ini, saya ingin menjelaskan materi diambil dari buku Building the Learning Organization karya Michael J. Marquardt. Fokus materi dipersempit secara spesifik pada bab 1. Tempel prompt yang sudah disiapkan. Materi dari buku tidak digunakan secara mentah, tetapi dirangkum dan disusun ulang agar lebih ringkas, komunikatif, dan sesuai untuk format video pembelajaran. Tahap kedua, membuat audio narasi dengan AI Voice Clone. Setelah naskah materi siap, langkah berikutnya adalah pembuatan audio. Proses ini dilakukan menggunakan situs Minimax. Masuk ke halaman Try Audio Now, kemudian lakukan login. Setelah berhasil masuk, pilih menu Voice Clone. Unggah sampel suara, pilih bahasa Indonesia, lalu setujui ketentuan layanan. Masukkan nama voice. Setelah proses cloning selesai, klik Use. Lalu lanjutkan ke menu Text to Speech. Tempelkan teks materi yang telah dibuat sebelumnya. Atur bahasa ke Indonesia. Lalu pilih model speech 2,6 turbo. Lalu generate audio dan unduh hasilnya. Kita hidup dalam sebuah era yang ditandai oleh perubahan yang sangat cepat, kompleks, dan tidak terduga. Melalui tahap ini, audio narasi pembelajaran dapat dihasilkan tanpa proses perekaman manual. Tahap ketiga, membuat prompt presentasi dengan AI. Tahap selanjutnya adalah menyiapkan bahan presentasi. Materi teks yang sudah ada dimasukkan kembali ke AI, lalu tempelkan prompt yang sudah disiapkan. AI menyusun struktur slide, judul, poin-poin utama, dan alur visual yang sesuai dengan materi. Output dari tahap ini berupa prompt presentasi yang siap digunakan di Canva AI. Lalu salin hasilnya. Tahap keempat, membuat slide menggunakan Canva AI. Buka situs Canva melalui browser, lalu masuk ke fitur Canva AI. Tempelkan prompt presentasi yang telah dibuat sebelumnya ke dalam kolom perintah. Canva AI akan secara otomatis menghasilkan slide presentasi berdasarkan prompt tersebut. Silakan ikuti langkah-langkahnya seperti di video. Desain slide yang dihasilkan dapat disesuaikan secara minor jika diperlukan, tanpa mengubah struktur utama materi. Tahap kelima, menggabungkan audio dengan slide. Silakan ikuti langkah-langkahnya seperti di video. Audio hasil voice clone
kemudian dimasukkan ke dalam slide presentasi. Setiap bagian audio disesuaikan dengan slide yang relevan agar penjelasan berjalan sinkron antara visual dan narasi. Pada tahap ini, slide presentasi berfungsi sebagai media utama video pembelajaran. Organisasi tidak lagi dapat bertahan hanya dengan mengandalkan. Tahap ke-6, menghasilkan video pembelajaran. Setelah audio dan slide terintegrasi dengan baik, presentasi diekspor ke dalam format video. Video inilah yang menjadi produk pembelajaran akhir. Produk dapat digunakan sebagai media pembelajaran mandiri, materi, learning management system, atau konten pembelajaran digital lainnya. Dalam produk ini, AI berperan sebagai alat bantu pada seluruh proses produksi, mulai dari penyusunan materi, pembuatan audio, hingga desain visual. Namun, kontrol pedagogis tetap berada pada manusia sebagai perancang tujuan dan penentu kualitas pembelajaran. Tutorial ini menunjukkan bahwa pemanfaatan AI secara tepat dapat meningkatkan efisiensi produksi media pembelajaran tanpa menghilangkan struktur akademik dan tujuan edukatif.